Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul Muhtaramin, yang terhormat Rektor Institut Pesantren Mautoliul Falah, yang terhormat Wakil Rektor Institut Pesantren Mautoliul Falah, yang terhormat jajaran Dekan Kaprodi, dosen beserta sivitas akademik Institut Pesantren Mautoliul Falah, wabil khusus Al-Mukarram Dr. Jamal Makmur Asmani Al-Haj selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Pertama, marilah kita haturkan puja budi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kasih sayangnya kita ditakdirkan oleh Allah sebagai bagian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada pangkuan Nabi agung kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan mengharapkan sifat rahmatan lil alaminnya, kita berharap kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sejenak untuk menjelaskan beberapa hal tentang NU, Islam yang moderat dan juga Islam Nusantara. Islam tersebar luas karena kelembutan dan sifat kasih sayangnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fattan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berkata kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dengan kelembutan, Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan para kafir Quraisy lainnya. Dengan kasih sayangnya, Wali Songo berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk tanah Jawa. Subhanallah. Maka sebagai wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, dan interpretasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realita sosial kultural Indonesia, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang moderat dan toleran menggalakkan faham Islam Nusantara sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dari Timur Tengah seperti Wahabisme. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni tahun 2015, Presiden Joko Widodo secara terbuka memberikan dukungan terhadap Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap sangat cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia. Berawal sebagai tema Muktamar NU di Jombang ke-33 pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 yang ditetapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, Islam Nusantara menjadi bahan diskusi dan artikel yang ramai diperbincangkan dan ditulis oleh para kaum cendekiawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Di antara pemikiran tentang Islam Nusantara yang muncul adalah adanya faham Islam rahmatan lil alamin, yang mana kalimat rahmatan lil alamin ini diambil dari surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk mengasihi alam semesta. Ibnu Abbas menegaskan bahwasanya subjek dari misi mengasihi alam semesta ini adalah beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun sebagai objeknya adalah seluruh umat manusia beserta alam dan isinya. Masya Allah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj menjelaskan bahwa segala hal yang ada di tengah masyarakat Nusantara selama tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak dinafikan, melainkan dilestarikan dan dijiwai dengan semangat agama Islam. Hal itu menunjukkan adanya hubungan yang baik dan erat antara budaya dan agama. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa agama dan budaya merupakan amanah. Keduanya adalah amanah. Mengapa demikian? Karena perbedaannya bahwa agama tidak boleh berubah dan berbeda di antara satu kalangan dengan kalangan yang lain. Dimanapun berada, di negara manapun, oleh siapapun, agama secara syariat maupun akidah itu satu dan tidak bisa diganggu-gugat. Sementara budaya dikatakan sebagai amanah karena merupakan amanah insaniyah yang diamanatkan Tuhan, karena manusia harus menumbuhkan dan membangun sebuah peradaban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang berbeda antara Indonesia dengan negara Timur Tengah atau negara Arab adalah budaya lokalnya, bukan budaya agamanya. Kita berbeda secara tradisi, secara budaya, adat istiadat, kepribadian, peradaban, dan juga kultur masyarakat. Namun kita satu di dalam akidah dan juga syariat. Tentang budaya, maka budaya kita tentunya lebih indah, budaya kita tentunya lebih bermartabat. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cinta damai, cinta persatuan, tidak mudah mengkafirkan dan tidak mudah membunuh. Karena itu, menurut Kiai Said Akil Siraj, Islam Nusantara adalah topologi Islam, Islam yang rahmah, Islam yang santun, Islam yang toleran dan moderat. Beliau pun berharap dengan adanya Islam Nusantara dapat menjadi solusi di tengah kebuntusan perang yang dihadapi oleh negara-negara Islam di Timur Tengah. Karena Islam yang benar itu merangkul, bukan memukul, meredam, bukan menghadam, mendidik, bukan menghardik, mengilhami, bukan menghakimi, bersifat ramah dan toleran. Islam itu lurus dan juga moderat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ahabbud dini ilallahil hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari sebarkan Islam yang bertawasud, lurus dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme dengan cara yang pertama, mari mempelajari ilmu yang bersanad hingga Nabi. Yang kedua, mari meredam emosi. Dan yang ketiga, mari saling menyayangi dan mengasihi. Mari kita jaga NKRI dengan Islam yang moderat. Bersama kita, NU hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia. Sekian dari saya. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam lemari. Bila ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.